Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Desa Geniwatu tidak tercantum di peta. Letaknya tersembunyi di balik perbukitan dan hutan lebat Jawa Tengah, jauh dari jalan utama, seolah dilindungi oleh lapisan waktu yang menolak disentuh modernitas. Rumah-rumah penduduk berdiri rapat dengan dinding kayu dan atap genteng merah tua. Sungai kecil mengalir lambat di antara ladang-ladang padi, dan udara pagi masih menyimpan embun. Di sudut desa itu, tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Raji. Orang-orang memanggilnya Pak Jamu, meski nama aslinya telah dikenal sejak zaman ayah mereka. Usianya sulit ditebak. Tubuhnya masih tegap meski rambutnya telah sepenuhnya putih. Sorot matanya tajam, dan suaranya rendah bergetar, seperti nada gamelan yang dipukul pelan. Ia hidup seorang diri di rumah panggung kecil, berdinding anyaman bambu, dikelilingi semak beluntas dan pohon jambu air. Setiap pagi, Pak Raji akan memulai harinya lebih dulu daripada ayam jantan. Ia menumbuk akar-akaran, meracik daun-daun pahit, dan merebus campuran dalam kuali besar yang menggantung di atas tungku tanah liat. Dari dapurnya, asap putih dan aroma khas jamu akan menyebar ke penjuru desa. Orang-orang percaya ramuan Pak Raji dapat menyembuhkan penyakit badan maupun hati. Ia tak pernah mematok harga. Setiap botol jamu ditukar dengan apapun yang sanggup diberikan. Beras, singkong, kain tua, atau bahkan sekadar doa. Itulah sebabnya ia dihormati. Bukan hanya karena ilmunya, tapi karena cara hidupnya yang bersahaja dan tulus. Namun di balik ketenangan wajahnya, ada kisah yang tak pernah dibuka. Tidak ada yang tahu siapa keluarganya. Tidak pernah terdengar cerita tentang istrinya, anak-anaknya, atau masa mudanya. Bahkan ketika ditanya oleh tetua desa sekalipun, Pak Raji hanya akan tersenyum tipis dan menjawab, "Semua orang punya kisah, tapi tak semua kisah ingin didengar." Sore itu, langit Geniwatu dibungkus mendung tipis. Burung-burung enggan berkicau, dan angin membawa bau basah yang aneh, seperti tanah baru digali. Di dapur kayunya, Pak Raji sedang memanaskan ramuan khusus. Di dalam kuali, air jamu berwarna kecoklatan mendidih pelan, mengeluarkan gelembung kecil dan aroma pahit yang khas. Ia mengaduk pelan dengan sendok kayu panjang, matanya tak berkedip. Ramuan itu bukan jamu biasa. Ia sedang membuat jamu penguat jiwa, campuran langka yang hanya ia buat ketika seseorang berada di ambang antara hidup dan mati. Di antara bahan-bahannya ada biji kecubung, akar lerak tua, dan daun keluak yang telah direndam 7 malam. Penerimanya adalah Mbah Surawi, tetua tertua di desa, yang sudah sepekan terbaring lemah. Badannya dingin, tapi matanya seperti sedang melihat sesuatu, kata cucu Mbah Surawi saat datang meminta pertolongan. Dokter dari kota pun tak bisa menjelaskan. Pak Raji hanya mengangguk, lalu mulai meracik tanpa banyak bicara. Kini, jamu itu telah selesai. Ia menuangkannya ke dalam botol kaca coklat, membungkusnya dengan kain mori, dan mengikatnya dengan tali akar alang-alang. Langit mulai menggelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ia mengambil tongkat kayu, menyampirkan tas anyaman di punggung, dan berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah Mbah Surawi di ujung barat desa. Setelah menyerahkan jamu dan memberi sedikit petunjuk tentang penggunaannya, Pak Raji menolak tawaran makan malam dan memilih segera pulang. Namun alih-alih menyusuri jalan utama, sore itu ia berdiri lama di persimpangan, memandangi sebuah jalan setapak yang menuju ke dalam hutan kecil di sisi utara desa. Jalan pintas. Sudah bertahun-tahun ia tak melaluinya. Terakhir kali ia lewat sana, ia masih muda, dan masih punya seseorang untuk ditunggu di rumah. Ia menatap ke arah langit. Senja mulai berubah menjadi kelabu tua, dan angin membawa aroma yang tidak biasa. Bukan aroma jamu, bukan aroma tanah, tetapi dupa. Campur dengan bau basah dari hutan. Hatinya bergetar, tapi langkahnya tetap melaju. Ia memilih jalan pintas. Jalan itu dulu adalah jalur sunyi yang dilalui penduduk desa untuk berburu atau mencari kayu bakar. Kini,
Semak dan akar telah tumbuh liar di sepanjang jalan. Pak Raji melangkah pelan. Tongkatnya menyentuh tanah lembek. Matanya awas menatap kanan kiri. Namun baru beberapa ratus meter masuk, kabut mulai turun. Cepat, bukan kabut biasa, pikirnya. Kabut ini tampak berat dan hidup. Ia tidak menyelimuti, tapi menyusup. Membelai kulit, menyusup ke lubang hidung, membawa aroma kuat, dupa terbakar, dan tanah yang belum kering, seperti tanah kuburan baru. Langkahnya melambat. Suara hutan yang biasanya ramai oleh jangkrik dan burung mendadak hilang. Sepi. Hanya suara napasnya sendiri dan derak langkahnya di atas daun kering. Ia ingin berbalik. Tapi ketika menoleh, jalan di belakangnya menghilang. Kabut menelan segalanya. Ya Gusti, gumamnya. Perlahan menggenggam tas anyamannya lebih erat. Ia terus berjalan, berharap menemukan batas kabut, tanda jalan, atau apapun yang membawanya pulang. Namun tiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam, bukan ke hutan, tapi ke dunia lain. Dari balik kabut, suara-suara mulai terdengar. Pertama hanya desir angin, lalu tangisan, pelan, perempuan. Pak Raji berhenti, dadanya mulai sesak. Tangisan itu, entah kenapa terdengar akrab. Lalu ia mendengar namanya, Raji. Pelan, seperti berbisik di telinga. Ia menoleh cepat. Kosong, kabut di mana-mana. Raji. Kali ini lebih dekat. Tangannya gemetar. Ia mulai melangkah mundur. Tapi kaki kanannya tersangkut akar pohon dan tubuhnya terjatuh. Saat membuka mata, ia melihat sesuatu berdiri jauh di depan. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri di antara pepohonan, mengenakan kebaya kelabu. Wajahnya samar, tapi tubuhnya memancarkan kesedihan yang begitu dalam. Pak Raji terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Perempuan itu mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah barat, arah yang bukan menuju desa, tapi semakin ke dalam hutan. Kemudian kabut menelan sosok itu kembali. Pak Raji menelan ludah. Di dalam hatinya, sebuah kenangan lama yang telah lama ia kubur mulai terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia takut. Kabut kini turun seperti hujan tipis, tapi bukan air yang menyentuh kulit, melainkan hawa dingin yang meresap sampai ke tulang. Pak Raji berjalan perlahan, matanya menyipit, mencoba menembus putih pekat yang menelan pandangan hanya sejauh 3 langkah ke depan. Daun dan ranting di bawah kakinya terasa lembab dan licin, seolah baru saja diguyur hujan deras, padahal langit senja tadi tampak kering. Ia berhenti sejenak, mengatur napas, tapi di sekelilingnya hanya kesunyian. Bahkan suara langkahnya sendiri seperti terserap kabut. Tak ada nyanyian jangkrik, tak ada desir angin, tak ada suara hutan, hanya keheningan yang tidak wajar. Keheningan yang terasa seperti sedang mendengarkan. Jalan setapak yang semula ia yakini menuju arah pulang kini berubah. Tidak ada lagi batu penanda atau pohon pinang tua yang biasa ia lewati. Rumpun bambu yang seharusnya tumbuh di sisi kiri kini berganti dengan semak berduri. Langit pun tak terlihat, seolah kabut telah menjelma menjadi atap putih kelabu yang memenjarakan semuanya. Pak Raji menatap sekeliling. Setiap arah tampak sama. Ia tersesat. Langkahnya makin pelan. Meski jantungnya mulai berdegup cepat, ia berusaha tetap tenang. Sebagai orang tua yang hidup dekat dengan alam dan ilmu tradisional, ia tahu panik hanya akan membuat hutan memakan pikiran. Ia menunduk, menggenggam segenggam tanah, lalu merapal doa lirih. Ya Gusti, kawilujingan kula, mugi kaulam boten kesasar ing papan ingkang boten saget kula wangsuli. Doa itu belum selesai ketika suara muncul. Tangisan, halus, menyelinap, seperti berasal dari balik semak, lalu berpindah ke sisi lain, lalu berpindah lagi ke belakangnya. Pak Raji berdiri diam. Napasnya terhenti. Tangisan itu bukan sekadar suara. Ada duka di dalamnya. Duka yang tak sekadar kehilangan, tapi penyesalan. Tangisan seorang perempuan. Ia mencoba melangkah lagi, tapi suara berikutnya menghentikannya. Raji. Namanya. Dibisikkan dengan suara lirih yang asing tapi terasa akrab.
Ia menoleh cepat. Matanya mencari-cari sumber suara, tapi hanya kabut. Hening, Raji. Suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih menyusup ke dalam telinga seperti angin malam. Ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, berdiri di belakangnya. Ia berbalik. Kosong. Namun pandangannya menangkap siluet. Jauh di antara pepohonan, berdiri diam. Sosok manusia, tapi tak bergerak, tak bicara. Seolah menunggu. Pak Raji menyipitkan mata. Kabut perlahan menipis di sekitar sosok itu. Seorang laki-laki, tubuh kurus, pakaian compang-camping, berdiri dengan punggung membungkuk. Wajahnya tidak tampak jelas. Pak Raji maju satu langkah, tapi sosok itu mundur selangkah. Gerakannya tidak wajar, seperti didorong oleh angin dari dalam tubuh. Assalamualaikum. Suara Pak Raji pelan. Tak ada jawaban. Ia mencoba mendekat, tapi sosok itu mulai bergetar, seperti gambar yang ditayangkan lewat layar rusak. Wajahnya menjadi samar, lalu perlahan muncul mata, besar, bulat, tapi kosong. Tak ada sorot kehidupan di dalamnya. Mulutnya terbuka perlahan, tapi tidak bersuara. Kemudian dari dalam kabut, dua sosok lain muncul di sampingnya. Seorang perempuan dengan wajah pucat dan seorang anak kecil dengan mata hitam legam. Semuanya berdiri diam, hanya menatap Pak Raji. Tiba-tiba, dada Pak Raji terasa berat, seperti ada sesuatu menekan dari dalam. Ingatan mulai berdentang di kepalanya, menyusup dari celah-celah yang selama ini ia kunci rapat. Wajah perempuan itu, dia mengenalnya. Tapi dari mana? Kabut mulai bergerak di sekelilingnya. Kali ini bukan melayang, tapi berputar, seolah membentuk pusaran tak kasat mata. Di tengah pusaran itu, satu bayangan perlahan muncul. Bukan siluet manusia biasa. Ini lebih nyata, lebih familiar. Perempuan berpakaian tradisional, kebaya putih tipis dan kain batik sogan yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya digelung rapi, namun sebagian terurai basah menempel di pipinya. Di tangannya tergenggam selendang biru tua. Matanya, besar dan basah, menatap langsung ke arah Pak Raji. Dan saat itulah semuanya runtuh. Nama itu melintas di kepalanya seperti kilat. Raras. Suaranya tercekat. Ia mundur satu langkah, terhuyung. Raras. Bisiknya lirih. Perempuan itu tidak tersenyum, tidak juga marah. Hanya menatapnya lama, seolah menunggu sesuatu diucapkan. Ingatan menghantamnya seperti gelombang pasang. 25 tahun lalu. Raras, perempuan yang ia cintai. Calon istrinya. Perempuan yang dulu datang dari dusun tetangga. Belajar meracik jamu dan ilmu pengobatan dari gurunya. Dan akhirnya, dari Pak Raji sendiri. Suara tawanya masih terngiang. Aroma melatinya masih bisa diingat. Dan senyumnya. Senyum yang membuat dunia terasa tenang. Tapi semuanya berubah. Mereka berdua, saat itu masih muda dan keras kepala, memutuskan untuk mencoba ilmu pemanggil penjaga, ritual yang dipercaya bisa melindungi desa dari penyakit dan musibah. Tapi ritual itu bukan sembarangan. Dibutuhkan tumbal jiwa, bukan untuk mati, tapi untuk menjadi penutup gerbang antara dunia. Dan saat ritual itu gagal dikendalikan, Raras yang terperangkap, dan Pak Raji melarikan diri. Ia tak pernah kembali ke tempat itu. Ia menutup rapat-rapat memori itu dalam hati, berpura-pura semua hanya bagian dari kegilaan masa muda. Ia memilih hidup sebagai penjual jamu sederhana, membantu orang lain, berharap ampunan datang lewat pengabdian sunyi. Namun kini, masa lalu menuntut. Raras masih berdiri di tempat yang sama. Matanya tetap kosong. Namun air mata perlahan menetes dari sudutnya. Pak Raji maju perlahan. Kabut tidak menghalangi. Raras. Suaranya retak. Aku dulu takut. Aku tidak tahu caranya menyelamatkanmu. Aku kira dengan aku melupakanmu, kau akan lali ora dadi ual. Lupa bukan berarti lepas. Suara perempuan itu akhirnya terdengar. Pelan, tapi menggema. Raras mengangkat tangan dan menunjuk ke arah utara,
lebih dalam ke hutan. Gerbang itu belum tertutup. Raji, kau harus kembali. Seketika, kabut berubah, dari putih menjadi abu-abu tua, lalu hitam di kejauhan. Angin berdesir. Suara gamelan terdengar samar, diikuti dengan lantunan doa dalam bahasa Jawa kuno. Pak Raji memejamkan mata. Kepalanya berdenyut hebat. Kilasan ingatan tentang malam ritual, tentang api, tentang darah ayam cemani, tentang lingkaran garam dan bunga kenanga, semuanya menyeruak. Aku harus kembali ke tempat itu. Gumamnya, setengah sadar. Tapi sebelum ia bisa melangkah, sosok Raras menghilang. Kabut menyelimuti tempatnya berdiri. 3 sosok lain yang semula mengawasi perlahan mundur, masuk ke dalam bayangan. Pak Raji kini berdiri sendiri lagi. Sendiri, tapi tidak sendiri. Ia sadar, malam ini bukan tentang tersesat di hutan. Ini tentang tersesat di antara 2 dunia. Dunia nyata, dan dunia yang menuntut penebusan. Langkah Pak Raji terasa berat. Seakan tanah yang ia pijak menolak kehadirannya. Kabut belum mengangkat, tapi kini tampak lebih jarang, membuka celah tipis di antara pepohonan raksasa yang diam seperti penjaga hutan purba. Suara binatang malam belum kembali. Hanya desiran angin dan sesekali, seperti desir napas seseorang di lehernya. Ia mengikuti arah yang ditunjuk sosok Raras sebelumnya. Entah kemana. Tak ada penanda, tak ada matahari, tak ada arah pulang. Hanya perasaan samar bahwa semakin ia berjalan, semakin dalam ia masuk ke dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan saat itulah ia melihatnya. Di antara 2 batang pohon waru raksasa yang menjulang, berdirilah sebuah gubuk reot. Dindingnya dari bambu lapuk yang mengelupas. Atapnya hampir runtuh. Sebagian sudah diselimuti lumut. Tanah di sekitarnya gundul, seperti tak pernah ditumbuhi apapun. Pak Raji berhenti. Gubuk itu tidak ada di peta ingatannya. Tak pernah ia lihat, tak pernah ia dengar disebut siapapun. Ia telah melewati hutan ini ratusan kali semasa muda, tapi tempat ini seperti baru muncul malam ini, seolah dibangunkan oleh langkahnya sendiri. Namun yang lebih aneh bukanlah bentuknya, tapi aroma yang keluar dari dalamnya. Aroma dupa bakar yang menyengat dan bunga layu. Aroma yang tak asing bagi Pak Raji. Aroma ritual. Ia melangkah pelan ke ambang pintu. Kayu kusen pintu sudah keropos, dan daun pintu menggantung miring, seolah hanya butuh satu hembusan angin untuk roboh sepenuhnya. Ia mendorong pintu itu dengan tongkat, dan suara derit yang dihasilkannya seperti lolongan makhluk terluka. Di dalamnya gelap, tapi tidak pekat. Ada cahaya samar, entah dari mana, mungkin dari celah dinding atau dari sesuatu yang bukan cahaya biasa. Cahaya itu menyorot ke tengah ruangan, tempat sebuah altar kecil berdiri di atas balok kayu. Di atasnya, tergeletak beberapa benda. Sebuah selendang biru tua, terlipat rapi, meski sudah pudar dan berdebu. Sebuah botol jamu tua dari tanah liat, dengan ukiran bunga kenanga di lehernya. Dan di belakangnya, disandarkan pada dinding bambu, sebuah foto usang yang warnanya sudah hampir hilang dimakan waktu. Pak Raji melangkah mendekat. Lututnya gemetar. Tangannya terulur, menggenggam foto itu perlahan. Saat cahaya menyentuh permukaan foto, jantungnya berhenti sejenak. Itu dirinya. Lebih muda, berdiri di samping seorang perempuan muda berjilbab kain batik, tersenyum ke arah kamera. Tangannya memegang tangan lelaki dalam foto. Erat, mesra, tulus. Di belakang mereka, latar hutan yang samar, mungkin tempat ini. Perempuan itu, Raras. Dan Pak Raji tak ingat pernah memotret momen itu. Tangannya bergetar. Foto itu nyata, tapi seperti berasal dari semesta yang berbeda. Ia menatap selendang, lalu botol jamu. Semuanya adalah benda-benda yang pernah menjadi milik Raras. Dan kini, semuanya berada di tempat yang tidak seharusnya ada. Pak Raji terduduk di lantai tanah. Punggungnya bersandar pada dinding gubuk. Napasnya pendek, tenggorokannya kering. Kabut tak masuk ke dalam gubuk ini, namun hawa di dalamnya lebih dingin dari luar. Malam turun sepenuhnya. Entah jam berapa,
Entah hari apa, tapi tubuhnya mulai lelah. Ia menutup mata hanya sebentar, hanya ingin mengatur napas. Namun saat kelopak matanya rapat, dunia tak menjadi gelap, melainkan menjadi terang. Ia berada di tengah lingkaran batu. Bunga kenanga berserakan. Di hadapannya berdiri Raras, muda, cantik. Wajahnya bersinar oleh cahaya bulan. Tapi ia menangis. Sekeliling mereka dipenuhi orang-orang desa, tapi wajah mereka kosong, kabur, tak bisa dikenali. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, diselingi doa-doa berbahasa Jawa Kawi. Di tengah lingkaran itu, Raras berdiri sendirian. Pak Raji, dalam mimpinya, berusaha masuk, namun kakinya terkunci, tak bisa bergerak. Tubuhnya berat, seperti tertahan janji yang belum ditepati. Raji, tulung. Suara Raras terdengar jelas, tanpa bibirnya bergerak. Aja tinggal no aku. Tangannya terulur padanya, tapi dinding tak terlihat memisahkan mereka. Raji, aku siap. Ning dudu koyo ngene carane. Aku percaya karo kowe. Lalu sosok tinggi hitam muncul di belakang Raras. Bukan manusia. Tidak jelas wujudnya. Hanya bayangan gelap dengan mata menyala merah. Tinggi seperti pohon randu, dan lehernya panjang melingkar. Pak Raji berteriak, ingin menerobos masuk. Tapi suara tak keluar. Kakinya tak bisa maju. Matanya hanya bisa menatap ketika sosok itu melingkupi tubuh Raras. Lalu kabut tebal menutup segalanya. Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di luar, kabut masih bergelantungan, tapi tak setebal sebelumnya. Suara burung hantu terdengar, untuk pertama kalinya sejak senja. Namun gubuk itu, kini berubah. Di dinding-dinding bambu, muncul tulisan merah yang sebelumnya tidak ada. Tulisan Jawa kuno, dilukis dengan cairan kering, entah darah, entah getah. Di antara tulisan itu, ia bisa membaca satu kalimat. Sing lunga durung bali, sing tinggal durung nebus. Yang pergi belum kembali. Yang tinggal belum menebus. Pak Raji berdiri perlahan. Tangannya menggenggam foto dan botol jamu tua. Ia tahu kini bahwa gubuk ini bukan sekadar tempat. Ini adalah pantulan dari hatinya sendiri. Tempat kenangan, tempat pengkhianatan, tempat perjanjian yang ia abaikan demi menyelamatkan diri sendiri. Ia melangkah keluar dari gubuk, ke dalam kabut yang kini mulai berubah warna, biru keunguan seperti langit menjelang fajar. Tapi ia tahu ini belum fajar. Ini baru awal dari penebusan. Kabut belum juga pergi. Malah kini, warnanya tak lagi putih atau keabu-abuan. Ia menghitam di beberapa bagian, mengalir seperti cairan hidup yang menggantung di udara. Waktu terasa tak beraturan. Kadang langit tampak kelam seperti malam, tapi di sela-sela kabut muncul kilau jingga senja atau nyala biru pudar seperti dini hari yang tak pernah datang sempurna. Pak Raji berjalan tanpa tahu sudah berapa lama ia meninggalkan gubuk itu. Beberapa kali ia melihat bayangan dirinya sendiri menyusuri jalur yang sama, tapi dari arah berlawanan. Langkah-langkahnya mulai tidak terasa nyata. Kakinya seolah menyentuh tanah yang tidak benar-benar ada. Dunia di sekelilingnya tak lagi bisa diandalkan. Ia berhenti di tepi sungai kecil yang mengalir tanpa suara. Airnya bening, tapi permukaannya tidak memantulkan bayangan apapun. Pak Raji jongkok, hendak menyentuh air, tapi sebelum jemarinya menyentuh permukaan, wajah seseorang tiba-tiba muncul dari dalam air. Wajah, matanya terbuka lebar, bibirnya terbuka seperti hendak berbicara, tapi yang keluar hanyalah gelembung-gelembung kecil dan darah. Pak Raji terjatuh ke belakang. Jantungnya berdegup keras, namun ia tak bisa menjerit. Ia hanya bisa bergetar. Tubuhnya kaku oleh ketakutan yang lebih dalam dari rasa sesat, rasa bersalah. Ia melanjutkan langkah. Di antara pepohonan yang diam dan kabut yang menggantung, ia mulai melihat bayangan-bayangan lain. Mereka bergerak perlahan. Tubuh-tubuh manusia, lelaki dan perempuan, tua dan muda, mengenakan pakaian khas desa, dengan kain lusuh dan kebaya yang tampak lapuk. Tapi ada yang salah dengan mereka. Wajah mereka rusak, mulut mereka miring, matanya kosong.
Sebagian memiliki lubang besar di dada, atau bekas luka menganga di kepala. Tapi mereka tetap berjalan, satu arah, seperti rombongan arwah yang tak tahu tujuan. Pak Raji berdiri diam, menyaksikan mereka lewat. Tak satu pun menoleh padanya. Namun saat rombongan terakhir lewat, seorang perempuan kecil, anak-anak berusia sekitar 9 tahun, menatapnya. Wajahnya tak rusak, tapi matanya hitam legam, seperti sumur yang tak berdasar. Dari mulutnya yang mungil, keluar bisikan, janji belum ditebus. Pak Raji membeku. Anak itu tidak berhenti. Ia terus berjalan mengikuti arwah lain, lenyap perlahan ke dalam kabut. Tiba-tiba, tubuh Pak Raji diserbu rasa dingin luar biasa. Ia terjatuh berlutut, dan dunia di sekitarnya berputar, seperti dililit pusaran kabut. Dan di dalam pusaran itu, kenangan mulai keluar, tanpa diminta, tanpa ampun. Ia berada di tengah lingkaran bunga dan dupa yang terbakar, bertahun-tahun lalu. Raras berdiri di depannya, tersenyum gugup. Ia memegang botol jamu dengan darah ayam hitam di dalamnya. Di sekeliling mereka, 5 orang lain menunduk khusyuk, termasuk seorang dukun tua yang memimpin ritual. Kita hanya perlu menutup pintunya. Suara dukun itu, gerbang antara dunia tak boleh dibiarkan terbuka. Tapi untuk menutup, harus ada penutup. Bukan kematian, tapi jiwa yang tetap berjaga. Saat itu, Raras mengangkat tangannya. Relawan. Ia bersedia menjadi tumbal jiwa, penjaga batas antara dunia, dengan keyakinan bahwa ia akan dijemput kembali setelah satu siklus purnama. Bahwa itu hanya sementara. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencana. Entah karena salah ritual, atau kekuatan yang terlalu besar, gerbang tak bisa ditutup seperti biasa. Kabut turun, api padam, dan semua orang panik. Suara-suara dari balik bayangan datang lebih cepat dari yang seharusnya. Raras mulai terisap, tubuhnya menggigil, wajahnya memucat. Dan saat dukun tua berteriak agar seseorang mengambil tempatnya, Pak Raji mundur. Ia mundur 2 langkah, lalu lari. Ia tidak menoleh, tak pernah kembali. Pak Raji terbangun dari kenangan itu dengan tubuh menggigil. Kabut kembali menebal, dan dari dalamnya muncul suara gamelan, lembut, tapi nada-nadanya tidak harmoni. Seolah dunia itu mencoba meniru suara manusia, tapi gagal. Ia tahu kini bahwa hutan ini bukan sekadar tempat. Ini adalah lorong, celah antara 2 lapisan realitas, dunia orang hidup, dan dunia arwah yang menanti, menyesal, dan menuntut. Ia dipanggil kembali bukan untuk dihukum, tapi untuk menyelesaikan perjanjian. Tapi bagaimana? Raras telah hilang dalam kabut waktu. Gerbang itu sudah terbuka terlalu lama. Dan ia hanya lelaki tua yang menua bersama rasa bersalah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sebuah pintu. Hanya pintu, tanpa dinding, tanpa rumah, berdiri sendiri di tengah hutan. Pintu kayu tua dengan ukiran Jawa kuno di bagian atasnya. Pak Raji mendekat perlahan, membaca ukiran itu. Gapura antarane duka lan pangapunten. Gerbang antara penyesalan dan pengampunan. Ia berdiri lama di depan pintu itu. Tangannya terangkat, hendak mengetuk. Tapi suara dari balik kabut kembali muncul. Suara yang sangat ia kenali. Raji. Kali ini lirih, bukan menakutkan, tapi menyesakkan. Karena suara itu tak lagi menyimpan amarah, hanya kesepian. Ia mendorong pintu perlahan. Dan dunia di baliknya bukan dunia. Ia berdiri di ruang tanpa batas. Langit tak ada, tanah tak ada. Hanya ruang kosong dengan semburat cahaya jingga. Dan di tengah-tengah ruang itu berdiri Raras. Wajahnya tidak muda, tidak pula tua. Tapi matanya masih sama. Mata yang menatapnya bertahun-tahun lalu saat terakhir kali ia melihatnya. Raji. Suaranya pelan. Ia mendekat. Perlahan. Aku ora nyalahke kowe, kata Raras. Tapi aku ora bisa lunga. Nek kowe durung wani bali. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku tak bisa pergi kalau kau belum berani kembali. Pak Raji menunduk. Aku pengecut.
Aku biarkan kau sendiri. Tapi saiki kowe wis bali. Sekarang kau sudah kembali. Raras meraih tangannya. Wektune nutup lawang iki. Bareng. Waktunya menutup pintu ini. Bersama. Kabut mulai runtuh. Ruang di sekeliling mereka mulai pecah menjadi kepingan cahaya. Wajah-wajah rusak dari arwah desa perlahan tersenyum, menghilang seperti abu yang diterbangkan angin. Sungai tak berdasar berubah menjadi aliran bening dengan pantulan langit. Udara tak lagi menggigit. Pak Raji berdiri sendiri di tengah hutan Geniwatu. Langit masih gelap, tapi suara hutan mulai kembali. Jangkrik bernyanyi, daun bergetar oleh angin malam. Di tangannya, terselip selendang biru tua milik Raras. Dan jauh di belakangnya, pintu kayu itu perlahan tertutup sendiri, tanpa suara. Langkah Pak Raji terasa ringan, namun bukan karena lelah telah hilang. Tubuhnya seolah dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata, digiring oleh bisikan-bisikan halus yang menyusup ke dalam telinga, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara-suara itu berkata pelan, dalam bahasa Jawa halus yang menembus sanubari. Wektune wis tekan. Waktunya telah tiba. Pulangmu bukan akhir, tapi pengadilan. Langit di atasnya tak lagi gelap, bukan pula terang. Ia bergelombang seperti permukaan air yang tertahan hujan. Kabut di sekelilingnya mulai berubah bentuk. Bukan lagi uap ringan, melainkan massa padat, seperti daging hidup yang menggeliat, menyelimuti segalanya. Rasanya bukan dingin, tapi lembab dan bernyawa. Dan di kejauhan, berdiri sebuah pohon besar. Ia menjulang setinggi 5 rumah, batangnya selebar rumah joglo, akar-akarnya menjalar ke segala arah seperti jari tangan yang menggenggam bumi. Kulit pohonnya hitam legam, seperti terbakar tapi tidak hangus. Dahan-dahannya menyebar luas, membentuk kanopi pekat yang memblokir langit. Pohon Raga Sakti. Legenda di Geniwatu menyebutkan bahwa pohon ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang akan diadili. Pohon tempat roh-roh tinggal, tempat para leluhur duduk menghadap dosa dan pahala anak cucunya, tempat keputusan spiritual ditentukan, bukan oleh manusia, tapi oleh keseimbangan itu sendiri. Pak Raji berhenti beberapa langkah dari akar pohon. Suara itu kembali. Langkahkan kakimu ke tanah yang kau nodai. Ia maju. Dan seketika, bumi di bawahnya bergetar. Dunia berubah. Ia tidak lagi berdiri di hutan. Ia berada di lingkaran batu hitam, mirip altar kuno. Di sekelilingnya, kabut menyusun diri menjadi sosok-sosok. Wajah mereka tidak jelas, hanya bayangan, tapi auranya terasa kuat, seperti entitas lama yang tak butuh nama. Di hadapannya, sosok perempuan muncul. Jus, Raras. Namun kali ini bukan seperti kenangan atau bayangan. Ia utuh. Ia nyata. Rambutnya terikat rapi, kebayanya putih bersih, dan di dadanya tergantung kalung kecil dari janur kering, lambang dari penjaga perjanjian. Mata Raras menatap tajam. Bukan marah, tapi menunggu. Raji, wis wayahe kowe ngomong. Raji, sudah waktunya kau bicara. Pak Raji jatuh berlutut. Tubuhnya mulai gemetar. Entah karena rasa bersalah, atau karena tekanan yang datang dari sekeliling. Udara di lingkaran itu seakan tak mengizinkan kebohongan tinggal lebih lama. Aku ninggal ke kowe. Aku wedi. Aku durung siap. Wektu kui, aku mung mikir bab awaku dewe. Suaranya pecah. Lututnya menekan tanah keras, dan telapak tangannya mencengkeram debu. Raras tak menjawab, tapi dari baliknya muncul 3 sosok. Bukan manusia, bukan arwah, penjaga gaib. Tubuh mereka seperti wayang kulit hidup, ramping, tinggi, dengan tangan panjang dan wajah datar tanpa mulut. Mata mereka adalah celah cahaya merah yang mengintai. Dari tubuh mereka, aroma dupa, bunga layu, dan darah kering menyeruak. Salah satu di antaranya maju. Tangan kanannya mengangkat selembar kain putih. Di atas kain itu, perlahan muncul lukisan darah, menceritakan ulang malam ritual di mana Raras menjadi tumbal. Garis-garis itu menggambarkan lingkaran, perempuan berdiri sendiri,
Laki-laki melangkah mundur. Pak Raji menunduk makin dalam. Air matanya jatuh ke tanah. Aku ngerti aku salah. Aku Melayu. Ning aku ora tau lali. Aku wiswe nyoba nebus. Nanging ora tau cukup. Tangan sosok penjaga mengarah padanya. Lalu suara gaib menggema dari segala arah. Suara yang tak berasal dari satu mulut. Penebusan tanpa pengakuan adalah pelarian. Pengorbanan tanpa keberanian adalah pengkhianatan. Pak Raji menatap Raras. Apa aku isi bisa nebus iki kabeh? Masih bisakah aku menebus semua ini? Raras memejamkan mata. Lalu mengangguk perlahan. Kowe iseh biso. Tapi kudu murni. Tanpa jalur balik. Tanpa melayu maneh. Kau masih bisa. Tapi harus murni. Tanpa jalan kembali. Tanpa lari lagi. Tiba-tiba tanah di bawahnya retak. Akar pohon Raga Sakti merambat keluar. Melingkari tubuh Pak Raji. Tidak menyakitinya. Hanya membelenggunya. Dan kabut kini menekan dari segala arah. Seperti ingin masuk ke dalam tubuhnya. Dunia di sekitar bergetar. Terbalik. Langit menjadi tanah. Tanah menjadi langit. Wajah-wajah dari masa lalu muncul. Menatap dari sela kabut. Wajah Raras, wajah dukun tua, wajah anak-anak desa yang tak tahu tentang ritual yang gagal. Lalu muncul dua jalan. Di depan Pak Raji, dua akar menjulur membentuk dua gerbang. Gerbang pertama, cahaya hangat, jalan keluar. Hutan Geniwatu di kejauhan. Suara jangkrik, aroma rumah dan pagi. Gerbang kedua, gelap, akar-akar menggeliat. Suara air yang dalam. Tempat di mana batas dunia nyata dan arwah menyatu. Tempat penjaga berdiri. Dan suara terakhir terdengar, menyusup ke dalam jantungnya. Pilih, Raji, kabur, dan semua akan kembali. Atau tinggal dan semua akan bebas. Ia menoleh pada Raras. Raras menatapnya dengan mata yang tak lagi basah, tapi berkilat oleh harapan. Pak Raji menutup mata. Dan melangkah. Langkah terakhir yang diambil Pak Raji melewati gerbang akar gelap seperti memasuki tubuh dunia itu sendiri. Tak ada cahaya, tak ada bunyi, tak ada sensasi. Hanya kekosongan mutlak. Seperti ditelan oleh bumi dan dimandikan dalam ketidakberadaan. Tapi dari dalam kegelapan itulah, ia mulai mengucapkan sesuatu. Mantra yang selama ini terpendam dalam sudut tergelap ingatannya. Sembahing kawulo, dumateng sang sejatine panguripan. Tansah nyuwun wikaning pangapuro. Supados katresnan lan dosa kapundhut kalian kasetyan. Ia tak tahu dari mana mantra itu keluar. Mungkin dari bagian dirinya yang dulu nyaris mati di malam ketika ia meninggalkan Raras. Mungkin juga dari suara arwah para penjaga yang menanamkan doa itu dalam jiwanya sejak ia memilih kembali. Dan pada saat kalimat terakhir selesai terucap, semua lenyap, seolah udara ditarik habis dari dunia. Kabut menghilang seketika seperti ditiup dari dalam. Kabut tak mengalir menjauh. Ia menguap, hilang tak bersisa. Pohon-pohon kembali berdiri dengan bentuk utuh. Akar tak lagi melilit tanah. Raga Sakti pun menghilang. Tanpa suara, tanpa jejak. Pak Raji berdiri sendirian di tengah hutan Geniwatu. Hutan biasa. Suara jangkrik terdengar. Bau tanah lembab menyeruak alami. Burung hantu menjerit di kejauhan. Ia melihat tangannya, masih tangannya, tapi lebih kurus, lebih pucat. Ia menggerakkan jari-jarinya, dan meski masih bisa, ada rasa asing. Seolah tubuh itu bukan sepenuhnya miliknya lagi. Kakinya lemas. Ia berjalan pelan, menyusuri jalur tanah berbatu yang kini tampak seperti jalan biasa. Tak ada akar mencengkeram, tak ada pohon berdarah. Tak ada bayangan menggeliat. Namun setiap langkahnya seperti menginjak dua dimensi yang berbeda. Satu dunia nyata, dan satu dunia lain yang tak sepenuhnya pergi. Butuh waktu lama hingga ia keluar dari batas hutan dan tiba di jalan masuk desa Geniwatu. Pagi menjelang. Kabut fajar menggantung rendah. Seperti biasa. Tapi entah mengapa, langit tampak terlalu tenang, terlalu biru pucat. Seperti langit yang dilukis di atas kanvas yang tidak pernah mengering.
Pak Raji berjalan menyusuri pematang sawah, menuju pusat desa. Dan yang pertama menyapanya adalah suara-suara manusia. "Loh, Pak Raji. Wah, kirain sudah ke kota. Sampun dangum boten katingal." Orang-orang mengenalnya. Mereka menyapanya seperti biasa. Tak ada yang menatapnya aneh. Tak ada yang menjerit atau menjauh. Tapi satu hal yang membuat jantungnya tercekat. Wajah mereka pucat. Warna kulit mereka lebih datar. Mata mereka sedikit cekung. Senyum mereka seperti digambar. Dan suara mereka, meski hangat, terdengar agak kosong. Pak Raji menyapa kembali. Berjalan melewati warung Embok Lastri yang tetap berdiri. Melintas di depan masjid yang atapnya masih reot. Semua terlihat seperti dulu. Tapi terlalu tenang. Tak ada suara ayam. Tak ada anak kecil berlarian. Tak ada aroma masakan pagi. Ia tiba di rumahnya. Pintu kayu masih sama. Anyaman bambu di dinding mulai berjamur. Tanaman beluntas di halaman tampak layu tapi tumbuh. Ia membuka pintu. Tidak dikunci. Semua masih di tempatnya. Botol-botol jamu tersusun di rak. Tungku tanah masih hangat. Seolah ia baru saja memasak semalam. Namun saat ia masuk ke kamarnya, ia melihat sesuatu di atas ranjangnya. Selendang biru tua. Selendang milik Raras. Ia mendekat. Memegangnya. Masih ada aroma melati dan dupa. Tubuhnya mulai gemetar. Ia menatap bayangannya di kaca jendela bambu. Dan ia sadar. Bayangan itu tidak menatap ke arah yang sama. Malam tiba. Desa tetap sunyi. Terlalu sunyi. Pak Raji duduk di beranda rumahnya. Menatap ke arah hutan yang jauh. Angin malam membawa aroma tanah basah. Tapi juga aroma yang lain, aroma dupa kering. Dari kejauhan, ia melihat satu demi satu warga menutup jendela mereka. Bukan karena takut, tapi karena, seperti mengikuti pola. Semua dilakukan bersamaan, seperti sandiwara yang dimainkan berulang-ulang. Dan saat bulan muncul dari balik awan, suara datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya. "Kita telah pulang bersamamu." Suara itu bukan milik siapapun yang ia kenal. Tapi ia tahu artinya. Lorong kabut mungkin telah tertutup. Tapi tidak sepenuhnya sendirian. Esoknya, seorang anak kecil datang ke rumah Pak Raji, meminta jamu untuk ibunya yang masuk angin. Pak Raji tersenyum, menyendokkan ramuan dari kendi, menuangkannya ke dalam botol kaca, dan memberikannya seperti biasa. Anak itu mengucap terima kasih. Tapi sebelum pergi, ia menatap Pak Raji dan berkata lirih. Ibu bilang, wajah Pak Raji sekarang mirip orang yang dulu hilang di hutan. Pak Raji menatapnya, tersenyum tenang. Yang hilang kadang kembali, tapi tidak selalu sebagai orang yang sama. Pak Raji kembali ke rumahnya seperti biasa, tapi desa menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sama. Ia tak lagi menyapa anak-anak yang bermain di jalan tanah. Tak lagi mampir ke warung Embok Lastri untuk sekadar menanyakan kabar. Bahkan para tetua yang dulu dekat dengannya hanya bisa menatap dari jauh, menahan keinginan untuk bertanya. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam diri Pak Raji kini sunyi secara berbeda. Setiap pagi, ia tetap merebus jamu, menumbuk daun-daunan, dan menyusun botol-botol kaca dengan ketelitian seperti biasa. Tapi kini, dapurnya dipenuhi aroma berbeda. Tidak hanya aroma rimpang dan sereh, tapi aroma dupa kering, bau melati layu, dan kadang, bau amis seperti besi berkarat. Ia jarang bicara. Bila bicara pun, nadanya datar. Matanya kosong tapi menusuk. Pandangannya seperti menembus orang yang berbicara dengannya. Seolah melihat bagian jiwa yang paling tersembunyi. Dan satu hal lagi yang tak bisa dijelaskan. Ia tak pernah tidur. Malam hari, lampu rumahnya tak pernah padam. Orang-orang melihat siluetnya duduk diam di beranda, menatap hutan geniwatu yang membentang seperti batas antara dunia dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Tak lama setelah kembalinya Pak Raji, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, keluarga Pak Warto mendengar suara perempuan menangis dari arah belakang rumah mereka, tepat saat kabut tipis mulai turun. Awalnya mereka mengira itu suara istri Pak Raji.
Padahal semua orang tahu ia tak pernah menikah. Malam berikutnya, anak dari Bu Kirno, seorang gadis kecil berusia 5 tahun, mulai berbicara sendiri di halaman, menghadap hutan, sembari berkata, "Ibu dari Kabut datang tadi malam. Dia bilang Pak Raji sudah bawa pulang rumahnya." Orang tua gadis itu mengira anaknya bermain terlalu sering. Tapi ketika mereka menanyakan lebih lanjut, si gadis hanya menatap lurus dan berkata, "Ibu itu bilang, sebentar lagi semua akan ikut tinggal di sini." Di tempat lain, 2 warga desa yang meminta jamu untuk sakit badan mengeluh karena isi botol jamu mereka berubah warna. Awalnya berwarna kuning kecoklatan seperti biasa, tapi pagi harinya berubah menjadi hitam pekat, dengan bau tajam menyengat seperti campuran darah dan getah pohon tua. Salah satu dari mereka memuntahkan darah setelah meminumnya. Dan yang satu lagi berhenti bicara, hanya duduk di sudut rumah, menggambar akar-akar di lantai tanah, berulang-ulang, sembari berbisik, "Pohon itu tumbuh di dalam dada kita." Desa Geniwatu mulai gelisah. Namun mereka tak tahu harus bicara pada siapa. Tokoh spiritual desa, Mbah Garin, telah wafat beberapa tahun lalu. Dan satu-satunya yang dianggap punya kemampuan untuk melihat dunia gaib hanyalah seorang dukun muda, murid terakhir Mbah Garin yang dulu dianggap belum matang, Mas Sentanu. Mas Sentanu tinggal di pinggir desa, lebih sering menyepi dari berkumpul. Tapi ia peka, lebih dari siapapun. Sejak Pak Raji kembali, ia sudah mencium sesuatu yang keliru. Bukan sekadar aura, tapi pola energi yang berubah. Udara desa menjadi berat, seperti terisi sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, ia memutuskan untuk mengunjungi Pak Raji. Rumah Pak Raji tampak biasa dari luar. Lampunya temaram, dan dari dapur terdengar suara air mendidih. Mas Sentanu melangkah pelan ke teras. Ia tak mengetuk, hanya berdiri dan menunggu. Pak Raji muncul dari balik pintu seperti tahu sudah ditunggu. "Panjenengan kok durung lunga?" tanya Pak Raji pelan. "Kenapa kau belum pergi?" "Awaku durung ngerti. Sapa sing bali saka alas kui? Panjenengan, opo liyane?" "Aku belum yakin. Siapa yang kembali dari hutan itu? Kau? Atau sesuatu yang lain?" Pak Raji menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Terkadang, sing bali iku sejatine sing tau ilang. Yang kembali, bisa jadi adalah yang dulu sempat hilang." Mas Sentanu tak menjawab. Ia membuka bungkusan dari saku bajunya, segenggam garam dan serabut kelapa. Diletakkannya di lantai teras. Pak Raji hanya memandangi benda itu, lalu berkata, "Garam ora bisa ngusir banyu, Sentanu. Mung bisa ngecap rasa. Garam tak bisa mengusir air, hanya memberi rasa." Suasana mengeras. Udara di sekitar mereka mendingin. Daun-daun pohon di halaman tak bergerak, seolah menahan napas. Mas Sentanu merapalkan doa pelindung. Namun dalam hatinya ia tahu, yang berdiri di hadapannya bukan lagi manusia sepenuhnya. Malam berikutnya, kabut kembali turun. Tapi kali ini bukan dari hutan. Ia muncul dari dalam desa. Dari rumah Pak Raji. Kabut itu menjalar pelan, menyentuh tanah, menyusup ke sela bambu dinding rumah-rumah warga. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Mereka menggambar sosok perempuan tinggi berambut panjang dengan mata kosong. Salah satu anak bahkan menyebut, ibu itu datang dan membawa pohon ke dalam rumah. Beberapa warga mulai menghindari jalan dekat rumah Pak Raji. Mereka mulai berbisik. Ada yang bilang ia telah dibawa kembali, tapi raganya ditinggalkan untuk menyiapkan gerbang baru. Pagi itu, Mas Sentanu berdiri di depan rumah Pak Raji, membawa cermin perak dan kendi air dari sendang desa, 2 alat pelihat roh yang dulu diajarkan Mbah Garin. Ia berdiri diam, menunggu, namun tak ada yang keluar dari rumah. Hingga akhirnya, saat kabut pagi mulai memudar, pintu rumah Pak Raji terbuka sendiri. Dan di dalam rumah itu, kosong. Tak ada siapapun. Hanya selendang biru tua tergeletak di lantai. Dan dinding rumah dipenuhi coretan akar seperti ukiran tumbuhan yang tumbuh dari dalam kayu. Tapi yang membuat Mas Sentanu gemetar adalah tulisan di dinding bambu. "Tumbal wis bali. Gerbang wis dibuka. Nanging kebak durung rampung."
Tumbal telah kembali. Gerbang telah dibuka. Tapi isi belum tuntas. Hari-hari berikutnya, warga mulai hidup dalam ketakutan diam. Tak ada yang membahas Pak Raji secara langsung. Tapi semua tahu, ia masih ada. Beberapa mengaku melihatnya berjalan melintasi pematang saat senja. Duduk di beranda rumahnya. Meski rumah itu tak lagi berpenghuni. Dan anak-anak desa masih sesekali menyebut, Pak Raji sekarang tinggal bersama ibu dari kabut. Malam terakhir bulan itu, saat bulan purnama menggantung tinggi dan kabut turun tebal seperti tirai basah, seorang petani yang pulang telat melihat siluet seseorang duduk di beranda rumah panggung kecil di ujung desa. Siluet itu tak bergerak. Matanya kosong menatap hutan. Senyum tipis di wajahnya tak menunjukkan bahagia, tapi juga bukan kesedihan. Senyum yang tahu sesuatu akan datang. Dan di balik deretan pohon, di dalam kegelapan hutan Geniwatu, kabut mulai menggeliat lagi. Bukan seperti uap, tapi seperti tangan yang menunggu untuk membuka dunia sekali lagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.